Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya kawan-kawan, Soal Sepatu Ajaib. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah bingung-bingung ya, karena channel ini selalu mengupdate ya tentang perbaikan sol dan perbaikan sepatu, dan akan membahas sepatu-sepatu atau sandal-sandal yang modelnya bervariasi yang mungkin kawan-kawan miliki ya. Jadi terus simak video saya biar kawan-kawan bisa memperbaiki sepatunya sendiri di rumah atau sandalnya sendiri di rumah. Dan saat ini nih ya, yang saya mau bahas itu sandal merek Homipad yang modelnya itu luar biasa ya. Modelnya itu sangat susah menurut saya ya. Kalau untuk menjahit menjahit asal-asalan, yang penting jadi, yang penting bisa dipakai, yang penting kuat, gampang ya. Tapi kalau untuk biar menjadi sandal yang kita kerjakan itu jahitannya kuat, rapi, dan dilihat itu indah ya, menarik ya, itu sangat susah ya, karena tereng seperti ini ya sandalnya ya, bisa dilihat ya. Kalau kemarin kan saya menjahit sepatu dengan sandal ya, sandal dengan bahan tambalan ya, tambalan. Tapi ini ada juga tambalannya ya. Tambalannya cuma di belakang sedikit ya. Ini ada tambalan di belakang sedikit, dan di depannya itu polos ya, polos outsole ya. Ini juga kalau kawan kan pasti tahu ini harus disambung ya dari sini. Oke, kita sambung dari sini, tapi atasnya juga warnanya berbeda ini ya, warnanya berbeda, dua warna juga ya. Ini dua warna dan ini dua warna. Cuman sayangnya ya, ini akhir di sambungan, ini tidak sama ya. Nah, diurutkan dan kita harus nyambung di sini juga kita harus nyambung ya. Jadi beda-beda jalurnya ya. Ini di sini polos, di sini juga kita harus nyambung ya. Jadi berbeda-beda. Oke kawan-kawan, mari kita simak gimana cara menjahit sandal yang berbeda-beda, yang bervariasi seperti ini biar hasilnya bagus, keren, dan cakep. Oke kawan-kawan, langkah pertama adalah kita harus menyayat ya. Yang jelas yang itu harus diterapkan adalah menyayat ya. Itu harus, tidak boleh tidak ya. Kecuali bahannya bukan, kecuali bahannya tidak perlu disayat ya. Ini yang harus dilakukan adalah menyayat dengan hati-hati ya. Nah, kameranya diatasin dulu biar enak lihatnya. Dan kalau kawan-kawan punya alat penyayat seperti ini, kalau yang tumpul bisa diasah pakai amplas ya. Amplas yang tipis ya. Jangan amplas yang kasar ya. Amplas yang halus. Nah, oke, kalau untuk yang belakang ini ya, ini kan tambalan ya. Jadi tidak perlu dikasih jalan benang ya, tidak perlu ya. Dan untuk pertama kali menjahit pasti kawan-kawan bingung ya, di mana ini kita harus menjahit ya. Apakah sambungan sini? Kameranya kapan, maaf lupa lupa. Ya, apakah sambungan yang sini ya? Apakah sambungan yang belakang? Oke, mari kita cari aja benangnya dulu, benang yang warnanya sesuai ya. Oke kawan-kawan, di sini saya menemukan tiga benang ya. Untuk warna yang ini ya, warna yang cerah, saya memakai benang ini, benang coklat yang cerah ya. Ini ya, benang coklat yang cerah. Dan untuk warna yang coklat pudar ya, ya ini saya memakai benang yang coklat pudar. Beladunya jatuh ya, tapi ini ya, ini benang yang coklat pudar. Nanti. Nah ini benang yang coklat pudar ya. Jadi hampir sama. Terus untuk yang samping depan ya, ini saya pakai yang abu-abu ya, hampir sama.
Oke kawan-kawan, langsung saja di mana cara menjahitnya ya. Soalnya ini pakai 3 benang juga, nanti juga motong-motong juga banyak. Saya mau cari jarumnya dulu. Dan inilah kawan-kawan, saya mulai dari sini ya. Kenapa saya mulai dari sini, titik sini? Karena sisi sebelah dalam itu mudah disembunyikan ya, dan kalau sisi sebelah atas itu sangat susah untuk disembunyikan. Jadi saya pilih sisi yang sini dulu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi saya memakai benang yang ini dulu ya. Pakai benang yang coklat ya, coklat yang tidak terlalu pekat ya. Untuk bawahnya saya pakai benang apa kawan-kawan? Pakai benang ini ya, coklat yang tidak pudar, tidak pudar. Ini coklat yang pudar untuk atas, coklat yang tidak pudar untuk bawah ya. Kalau kawan-kawan menjahit ini dengan langsung ya, satu benang atau apa ya, pokoknya langsung ya, tidak memikirkan warnanya. Kalau kuat ya kuat, hasilnya akan kuat, tidak akan cepat rusak. Tapi kalau untuk kekuatan kerapian, keindahan itu sangat buruk ya kawan-kawan, sangat jelek dan sangat buruk ya. Oke, dan kita ukur aja sesuai ini, sesuai panjang ini ya. Jadi ini tidak terlalu panjang, paling segini cukup. Segini paling cukup. Tidak usah terlalu panjang karena nanti tidak ke depan ya. Oke, dan langsung saja kita menjahit. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan sesuatu biar apa yang kita lakukan itu tidak terjadi, tidak ada musibah, dan apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, oke, kalau untuk kawan-kawan yang tidak punya koleksi benang banyak ya, tidak apa-apa ya. Yang penting dijahit aja. Tapi kalau kawan-kawan yang pengen hasilnya rapi ya, harus memiliki benang yang komplit ya. Ini nanti sampai depan sini ya, nanti kita sambung. Dan ini sudah sampai depan ya kawan-kawan, yang tadi saya bilang sudah nyampe sini ya. Ini sudah nyampe perbatasan, makanya saya harus memasukkan benang abu-abu ya, benang abu-abu biar sini kan bawahnya abu-abu ya, ini biar sama ya, biar hasilnya rapi, bener-bener nanti yang punya sepatu ini melongo ya, melongo bingung kok bisa serapi ini, kok warnanya bisa berubah-ubah seperti ini ya. Ya kita pakai teknik-teknik seperti ini ya kawan-kawan. Jadi tidak ada ruginya kalau kita punya banyak benang ya. Jadi kita bisa makin bervariasi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sisa benang yang kuning, kok kuning. Coklat dibuang, dan ini diukur ya. Yang abu-abu diukur panjangnya seberapa. Jangan sampai kepanjangan juga. Saya mau mengukur dulu, maaf. Nah, kira-kira sudah. Yang sisa-sisa ini benang yang tadi disambung dimasukkan biar rapi. Nah, ini sudah rapi ya. Sudah dimasukkan. Tinggal kita lanjut apa kawan-kawan? Lanjut menjahitnya. Dan untuk benang yang atas masih utuh ya, karena warnanya masih utuh ya. Yang ganti cuman benang bawah ya. Yang ganti cuman benang ini, ganti abu-abu ya, biar sesuai.
ya. Dan ini nanti lanjut sampai depan sini ya. Kalau untuk depan sini nanti selanjutnya benang yang atas baru kita ganti, tapi benang yang bawah tidak diganti ya. Oke, lanjut saja biar sampai depan. Biar kawan-kawan tidak gagal paham ya, biar kawan-kawan bisa tahu untuk menjahit sepatu sandal seperti ini. Kok sepatu terus sih dari tadi. Untuk menjahit sandal seperti ini harus perlu banyak benang dan perlu banyak sambungan ya. Oke kawan-kawan, dan ini sudah mau mencapai titik depan ya, yang dimana saya harus mengganti bagian atas ini ya, bagian benang yang atas ya. Sudah mau mencapai titik depan ya, dan sebentar lagi saya harus mengganti benang yang atas. Tapi yang bawah tetap masih utuh ya, jangan diganti. Cukup yang ini aja ya. Ini juga harus disambung ya kawan-kawan. Walaupun ini tidak tidak dipotong, tapi ini harus juga disambung biar nanti memperkuat yang pokoknya memperkuat sisi dalamnya ya, sisi ini ya, atas. Mungkin kawan-kawan kurang jelas ya kalau teknik-teknik ini. Tapi seperti ini ya, bisa dipraktekkan ya. Kalau teorinya bisa kawan-kawan pahami sendiri saja. Ini tetap saya. Dan untuk benang yang akan kita yang akan kita sambung ya, kita tarik dulu ya seperti ini. Ini kan sudah tertali ya, tertali seperti ini. Dan mari kita menarik benang yang akan kita sambung. Nah, ini nih. Ini benang yang akan kita sambung ya. Kan beda nih, ini benang yang pudar, ini yang tidak. Ini yang akan kita sambung, kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Untuk menalinya di mana kawan-kawan? Untuk menalinya nanti kita menali di sini ya. Biar kawan-kawan tidak bingung, saya talikan dulu ya. Untuk menalinya, kawan-kawan menalikan di mana? Di benang yang di benang yang abu-abu ya. Menalinya di benang yang abu-abu ya. Langsung kita talikan saja sebanyak 2 kali ya, di benang yang yang abu-abu ya. Jangan di benang yang coklat pudar ya. Kita menalikannya di benang yang abu-abu. Nah, seperti ini udah ditali, tinggal kita potong ya. Seperti ini. Dan kita bisa tarik ya. Tarik barengan berdua ya. Ini juga ditarik biar masuk semua. Nah, seperti ini masuk semua. Ini juga sudah masuk. Ini juga sudah masuk. Tinggal apa kawan-kawan kalau ini sudah jadi dua seperti ini ya benangnya. Mana yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai adalah coklat yang terang ya. Coklat yang pudar kita potong saja seperti ini. Dan kita mulai sisa-sisanya kita masukkan ya biar tidak kelihatan ya. Ini emang sambung-sambungan ya kawan-kawan, tapi sangat kuat dan sangat rapi ya sambung-sambungannya, dari sambungan yang belakang, yang belakang sini ya. Dari sambungan yang belakang, yang samping ya, yang depan ini sangat kuat ya. Tidak diragukan sambungannya. Kita langsung menjahit saja. Nah, ini sudah ganti benang ya. Benang atas sudah kita ganti ya, yang tadinya pudar menjadi terang ya. Coklat terang. Dan untuk bawahnya tetap ya. Untuk bawahnya tetap sampai titik ini kawan-kawan. Sampai titik ini ya. Kalau di titik ini nanti kita pakai benang yang terang juga ya. Benang yang coklat terang. Jadi seperti itu ya.
Saya kejar dulu biar nanti cepat nyampe sana. Kalau kawan-kawan menjumpai sandal yang model seperti ini, jadi biar tidak bingung ya, biar paham, biar hasilnya itu rapi ya, untuk rapi jahitan dan untuk rapi warna ya, kuat. Karena ini tidak sembarangan kawan-kawan. Pasti kalau yang tidak berprofesi sebagai tukang sol sepatu akan kebingungan ya. Ya mungkin bisa saja dijahit asal-asalan ya, tapi untuk kerapian pasti akan sangat tidak rapi. Terutama di bagian warna. Karena kerapian itu bukan dari lurusnya saja ya, tapi warna juga berpengaruh. Kecuali kalau orang-orang yang lain ya, orang lain yang pemikirannya lain itu ya, pemikirannya lain, ingin walaupun sepatunya hijau tapi benangnya merah nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Yang penting orangnya itu suka ya. Dan kekuatan kita adalah pelanggan ya. Apa kata pelanggan, apa permintaan pelanggan, selagi itu dikerjakan tidak susah, tidak apa ya, tidak melenceng dari ilmu-ilmu sol sepatu ya, itu kita kerjakan ya. Jadi apa kata konsumen itu kita kerjakan, walaupun menurut kita itu jelek, tapi mungkin pandangan pelanggan ya itu beda. Jadi setiap orang itu punya pandangan tersendiri-sendiri tentang kesenian ya, tentang apa yang mereka lihat. Yang penting kita sudah mengingatkan ya, atau kita sudah mengasih tahu, oh kak cocoknya seperti ini ya. Kalau mungkin bapak atau ibu lah maksudnya ingin ganti tidak seperti ini ya silahkan, dengan warnanya maunya apa terserah, tapi kita ya harus menyarankan paling bagus seperti ini gitu ya. Oke kawan-kawan, dan ini sudah mau habis ya. Ini tusukan terakhir dan di sini kita harus mengganti benang bawah ya. Benang bawah yang tadinya abu-abu ya, kita ganti dengan warna yang sebelumnya ya. Kita ganti dengan warna yang coklat. Dan berhubung benang coklat ini masih terpakai ya, jadi kita potong aja sesuai ini ya, seberapa seginilah cukup. Kita potong segini dan langsung saja ya kita sambung. Jadi untuk bahan-bahan seperti ini ya memang banyak sambungannya ya kawan-kawan, tapi tidak apa-apa ya, kalau sambungan model seperti ini tuh jaminan kuat ya, jaminan sambungannya itu kuat. Nah ini, dan kita harus memotong seperti di tutorial saya sebelumnya ya, harus memotong benang seperti ini. Kita ukur dulu yang ini biar tidak kepanjangan. Sudah, dan sisanya seperti biasa ya, kita potong dan kita masukkan ke dalam biar rajin rapi ya. Ini sudah dipotong, tinggal kita masukkan ke dalam biar rajin dan rapi ya. Oke ya, saya sarankan kepada kawan-kawan yang mau membuka usaha sol sepatu, yang jelas warna benangnya dikompleti ya, di apa ya, dilengkapi ya, komplit lengkap, itu akan sangat mudah untuk mengerjakan sesuatu yang ya seperti inilah pokoknya. Kalau ada yang model-model seperti ini jadi tidak bingung lagi dengan warnanya ya. Jadi ini sudah ya, warnanya kembali ke semula dengan warna coklat terang ya. Oke. Sampai sini kawan-kawan pasti paham kan? Otomatis paham lah, karena saya sering juga menyambung warna-warna ya. Ini cuman tinggal mengkombinasi saja. Nah ini sudah mau nyampe akhir ya. Tinggal paling 2 tusukan lagi.
Tinggal satu tusukan lagi ya kawan-kawan. Nah, ini tusukan terakhir ya, sekaligus tusukan pamungkas. Ya, kita sambung seperti biasa. Nah, seperti ini. Kita potong, kita rapikan. Dan kita masukkan sisa-sisanya. Nah, dan di sini hasilnya mantap sekali ya. Untuk sisi depan ya, ini warnanya pakai coklat terang, ini pakai coklat pudar ya, beda ya. Ini ada sambungannya, jadi ini beda ya. Sesuai bahannya, ini pakai coklat pudar, ini pakai coklat terang, dan bawahnya sini abu-abu ya, tidak kelihatan sama sekali ya. Sangat rajin, dan bawahnya saya pakai benang coklat terang juga ya, sesuai ini. Jadi walaupun hasilnya sambung-sambungan tetap kuat, dan yang jelas hasilnya akan lebih keren ya, karena sesuai dengan warna-warnanya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara untuk menjahit sepatu yang modelnya sambung-sambungan seperti ini ya. Modelnya warnanya berbeda-beda seperti ini. Dan moga-moga video ini bisa menjadi acuan kawan-kawan untuk menjahit sepatu atau sandal ya. Ini sandal yang seperti ini. Oke kawan-kawan, saya sudahi dulu video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya.